Bahan pertama, 30 sendok makan tepung terigu protein sedang. Tuang tepung terigu ke dalam wadah yang lebih besar, lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan 10 sendok makan gula pasir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Tambahkan juga susu bubuk rasa vanila sebanyak 3 sendok makan. 1, 2, dan 3. Dan tambahkan juga ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Lalu semua bahan kering ini diaduk hingga tercampur. Nah, bahan selanjutnya ada kurang lebih 500 ml santan. Tuangkan santan perlahan ke dalam wadah berisi bahan kering tadi sambil terus diaduk seperti ini sampai kita dapatkan konsistensi adonan yang kita inginkan ya. Nah, seperti ini, lanjut tuang kembali sisa santannya dan sambil diaduk lagi hingga santan dan bahan-bahan ini tercampur. Tambahkan juga tape, ini tape singkong. Sudah saya lumatkan terlebih dahulu, lalu tuang ke dalam adonan tepung. Tambahkan juga 100 gram margarin yang sudah dilelehkan seperti ini. Langsung tuangkan saja ke dalam wadah berisi adonan tepung ya. Lalu diaduk kembali semua bahan ini hingga tercampur. Nah, kalau sudah tercampur, lanjut tambahkan pewarna makanan. Ini saya kasih pewarna kuning muda ya. Kira-kira setengah sendok teh saja, lalu diaduk hingga tercampur juga. Oke, jika sudah tercampur rata dan konsistensi adonannya sudah lembut seperti ini, selanjutnya tutup adonan ini kita diamkan selama 1-2 jam. Gunakan tutup yang rapat ya, bisa menggunakan plastik wrap. Nah, setelah 2 jam buka tutup, itu ada bekasnya yang menempel di dinding wadah ya. Jadi mengembang sampai kurang lebih 3 kali lipat ya teman-teman. Ini diaduk dulu sampai gas-gasnya itu keluar ya. Kalau sudah diaduk seperti ini akan kempis kembali. Nah, selanjutnya adonan ini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Ini bagian yang pertama saya tuang ke dalam mangkok seperti ini ya. Untuk bagian yang dalam mangkok, saya tambahkan pewarna merah rose seperti ini, kurang lebih setengah sendok teh juga. Kemudian diaduk dan kita campur sampai warnanya rata ya. Nah, seperti ini warnanya sudah rata. Selanjutnya, adonan ini sudah siap untuk dipanggang. Siapkan cetakan, ini saya gunakan cetakan yang seperti ini. Kemudian cetakannya diolesi dengan margarin tipis-tipis. Kita gunakan api kompornya yang cenderung kecil saja supaya adonannya itu matang dengan sempurna, matang dengan baik dan tidak gosong. Karena jika apinya terlalu besar, adonannya belum matang tapi kulit luarnya sudah gosong ya. Selanjutnya tuang adonan kuning hingga setengah bagian dari cetakan seperti ini. Jadi kita tuang tidak sampai penuh ya, cukup sampai setengahnya saja dulu. Oke, adonan yang warna kuning sudah selesai masuk ke dalam cetakan. Selanjutnya tambahkan isian, saya gunakan isian selai coklat seperti ini. Untuk isiannya ini opsional ya, bisa menggunakan selai rasa apa saja. Kebetulan saya punya selai coklat, saya beri isian selai coklat saja. Nah, jika sudah dituang isiannya, kita lanjut tuangkan adonan yang kedua, ini adonan merahnya ya. Jika sudah selesai dituang adonannya, tutup cetakan, kita masak kurang lebih selama 15 menit. Setelah 15 menit, balik kuenya seperti ini. Jadi supaya matangnya rata ya, dan warnanya itu juga makin cantik. Nah, jika sudah selesai dibalik, bisa ditutup kembali kurang lebih 5 menit. Dan setelah 5 menit, ini kuenya sudah matang ya teman-teman. Cukup seperti ini saja, kalau terlalu lama nanti gosong. Kita angkat kuenya satu persatu pelan-pelan seperti ini.
Oke, kita lanjutkan kembali memasukkan adonan ke dalam cetakan. Pertama-tama, sebelum dimasukkan adonannya, kita olesi dulu cetakan dengan margarin tipis-tipis. Nah, ini sisa adonannya tinggal segini ya, teman-teman. Oke, kita masukkan sedikit saja, setengah bagian dari cetakan, seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Nah, jika sudah selesai dimasukkan adonan kuningnya, lanjut tambahkan isian, ini selai coklat. Seperti ini. Nah, jika sudah selesai dimasukkan selai coklatnya, selanjutnya kita masukkan adonan yang warna merah ini hingga cetakannya penuh ya. Seperti ini. Oke, jika sudah selesai adonannya dimasukkan ke dalam cetakan, lanjut kita tutup cetakannya dan masak kue ini selama kurang lebih 15 menit atau hingga matang. Dan setelah 15 menit, kuenya bisa dibalik lagi ya. Oke, lanjut kita tutup kembali selama 5 menit. Kita gunakan api yang kecil saja ya teman-teman supaya tidak gosong. Dan setelah 5 menit, kuenya ini sudah matang ya. Boleh ditiriskan, diangkat dari cetakan, siap untuk dihidangkan. Oke, alhamdulillah ini dia kue kamir ya. Rasanya enak. Saya kasih tetangga saya, katanya enak sekali kuenya. Bagaimana caranya? Apakah itu martabak atau apa? Saya bilang itu kue kamir dan isiannya coklat. Seperti ini teman-teman, Masya Allah. Setelah dibuka dan itu isian selai coklatnya ya. Semoga resep dan tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Insya Allah. Bye-bye. Assalamualaikum.